Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Dan kenapa Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran hanyalah Nabi-Nabi yang diutus ke daerah Timur Tengah? Adakah Nabi dan Rasul yang diutus kepada para penduduk daerah Nusantara? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Salah satu hal yang disepakati oleh para ulama adalah bahwa Allah SWT telah menegakkan hujah bagi hamba-hambanya dengan diutusnya para nabi dan rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Allah SWT tidak hanya mengutus nabi dan rasul kepada satu umat dan meninggalkan yang lainnya, atau hanya untuk satu benua saja tanpa mengutus ke penghuni benua lainnya. Tetapi Allah SWT telah mengutus para nabi dan rasul kepada semua umat, dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka hidup. Allah SWT berfirman, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Allah SWT juga berfirman, wa likulli ummatir rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Dan setiap umat mempunyai rasul, maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Salah satu keadilan yang diberikan oleh Allah SWT dalam hari penghitungan adalah bahwa Allah SWT tidak akan memberikan hukuman kepada siapapun yang belum pernah sampai dakwah Nabi dan Rasul kepadanya. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Maka Allah SWT mengutus para Nabi dan Rasul kepada seluruh umat manusia untuk menegakkan hujah atas mereka. Mereka telah ditunjukkan jalan yang lurus dan senantiasa dibimbing oleh para utusannya. Maka orang-orang yang melenceng dari jalan Allah, dialah yang akan diberikan hukuman, baik di dunia ataupun di akhirat dengan neraka. Hanya saja, Al-Quran tidak memberitahukan tentang kisah semua Nabi dan Rasul yang telah Allah SWT utus kepada umat manusia. Tetapi Allah SWT hanya mengisahkan sebagian dari mereka saja. Dan sebagian besarnya lagi tidak Allah SWT sebutkan kisahnya kepada kita. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Berdasarkan hal tersebut, ungkapan yang menyebutkan bahwa para nabi dan rasul hanya diutus ke satu daerah saja adalah perkataan yang tidak benar. Tetapi Allah SWT telah mengutus para nabi dan rasulnya kepada semua umat manusia di atas muka bumi ini. Selain itu, hal yang diketahui bersama bahwa mayoritas peradaban yang ada di sepanjang sejarah menempati negeri-negeri yang disebut dengan Mediterania dan sekitarnya, yang meliputi negeri Syam, Mesir, Irak, dan semenanjung Arab. Oleh karenanya, kepadatan penduduk waktu itu kebanyakan berada di daerah tersebut. Dan hal inilah yang menjadikan kebanyakan Nabi dan Rasul diutus ke daerah-daerah tersebut. Sebagaimana juga seluruh umat manusia merupakan anak keturunan Adam dan Hawa. Dan pada masa Nabi Nuh alaihi salam, semua umat manusia yang tersisa dan bahkan semua makhluk hidup hanyalah yang berada di atas kapal Nabi Nuh alaihi salam saja. Semua orang yang lahir dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam hidup di daerah Timur Tengah. Karena daerah tersebut merupakan pusatnya dunia. Sebagaimana juga daerah tersebut dianggap sebagai titik pertemuan antar benua-benua yang ada. Oleh karenanya, daerah tersebut memuat semua nenek moyang umat manusia. Setelah itu, manusia mulai berpencar dan terbagi-bagi menjadi banyak bangsa dan kabilah. Melihat sumber-sumber sejarah yang ada, tidak kita temukan penolakan terhadap aturan norma agama ataupun keyakinan terhadap Tuhan. Bahkan sebaliknya, telah ditemukan banyak bukti-bukti kepercayaan agama, bahkan pada suku terdalam seperti suku Indian dan penduduk asli Amerika Latin, yang mana banyak dari ritual keagamaan yang mereka lakukan mirip dengan ritual agama Samawi, terutama yang berkaitan dengan hukuman dan pembalasan. Bahkan kepercayaan yang dianut oleh para penduduk asli benua ini telah membuat para peneliti modern mengambil kesimpulan bahwa kemiripan dalam ritual keagamaan yang sangat dekat ini merupakan bukti tentang pasti beragamanya manusia. Mereka menjelaskan fenomena ini dengan mengatakan bahwa keyakinan terhadap agama merupakan intuisi komposit dalam kodrat dasar manusia. Jika bukan karena hal tersebut,
maka manusia tidak mungkin akan semuanya sepakat untuk beragama, sementara mereka terpisah-pisah di belahan bumi yang berbeda-beda, dengan selisih waktu yang lama dan peradaban yang berbeda-beda. Adanya kepercayaan pada setiap umat manusia terhadap agama ini menunjukkan bahwa semua itu berasal dari sumber yang sama, yaitu dari risalah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Inilah inti ajaran dari para nabi dan rasul yang diutus kepada umat manusia, untuk mengajak manusia agar beribadah kepada Allah SWT dan mengesahkannya, sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Sebagaimana juga yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta." Para nabi adalah ibarat saudara seayah, agama mereka satu, sedangkan ibu mereka berbeda-beda. Para nabi dan rasul yang diutus sebelum Rasulullah SAW masing-masing hanya diutus kepada umat mereka sendiri-sendiri. Allah SWT mengutus rasulnya dari kalangan orang-orang yang akan didakwai olehnya, sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, "Wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum, fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Rasulullah SAW juga menjelaskan lebih lanjut dalam hadisnya, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah." Setiap nabi diutus kepada kaumnya saja, dan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Maka Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia, dan tidak hanya bagi sekelompok orang atau bangsa tertentu saja, tetapi beliau diutus untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini agar menjalankan satu syariat, karena beliau adalah nabi terakhir hingga datangnya hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.